kita cintai ini. Yang ketiga atau yang keempat? Empat. Menanam untuk bangsa. Menanam dalam arti yang lebih makro. Karena sekarang ini tidak ada orang yang mau menanam, atau sedikit orang yang menanam, maunya itu menuai terus. Tidak ada yang mau mendharma baktikan untuk kepentingan bangsa. Tidak ada yang mau berdedikasi, tetapi di tikungan dia ngambil haknya untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Karena itu, ini yang saya ingin katakan, menanam itulah yang harus menjadi orang yang berbakti dan mengabdi. Menanam itulah yang harus menjadi ciri dari orang yang mengabdi untuk negeri. Jangan seperti yang kita lihat, pragmatisme dan transaksionalisme menjadi pilihan dan gaya politiknya. Tidak perlu menanam, yang penting saya punya uang, yang penting sama kedudukan, siapapun bisa saya beli. Cara pandang seperti adalah cara pandang yang sama. Dengan demikian, menanam dalam arti sempit juga menanam dalam arti yang sesungguhnya, yaitu menanam pohon di mana-mana, karena memang deforestifikasi dan alih fungsi lahan kita juga sudah terjadi di mana-mana. Jadi kalau sekarang kita tidak menanam lagi, maka udara yang sejuk di Papua ini pada saatnya kita akan tidak rasakan lagi. Anak cucu kita masih mempunyai hak untuk hidup, menghirup udara yang segar, menghirup sebuah iklim yang sejuk, masih mempunyai hak untuk meminum air yang bersih dan mensehatkan. Karena itulah pengertian menanam ini dalam arti yang luas dan juga dalam arti yang sempit. Menanam untuk kebaikan, menanam untuk kemanusiaan, menanam untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yang sudah saya sampaikan. Sebelum saya menutup, saya ingin berpesan kepada pengurus wilayah ISNU, menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh pengurus NU. Lakukanlah yang pertama, konsolidasi secepatnya. Rakyat ini menunggu kehadiran ISNU untuk berbakti. Dengan demikian, sel kita kalau sudah memiliki di pengurus wilayah sampai pengurus cabang, itu adalah satu kekuatan positif untuk mempercepat pengabdian kita kepada rakyat. Yang kedua, pesan saya, segeralah merumuskan hal-hal yang positif untuk rakyat Papua, baik melalui Pemprov maupun Pemkab dan Pemkot. Rumusan-rumusan strategi pembangunan yang berbasis dan berorientasi kepentingan rakyat itu harus segera dirumuskan dan berikan secepatnya kepada DPRD dan juga kepada para bupati, wali kota, dan juga gubernur, agar masuk di dalam budget policy, masuk di dalam sebuah kebijakan pemerintah, yang pemerintah itu menurut pandangan kita harus sejalan dengan rakyat. Siapapun pemerintahnya yang berorientasi untuk kepentingan rakyat, berarti dia telah menjalankan prinsip kepemimpinan menurut Islam, tasarruful imam ala ra'iyah manuntum bil maslahah. Siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, yang kebijakannya adalah untuk mensejahterakan dan untuk kemanfaatan orang banyak, itulah pemimpin yang baik. Dan karena itu harus kita dukung tanpa melihat siapapun pemimpin itu. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, pengurus wilayah ISNU, lakukanlah pendekatan-pendekatan kepada semua pihak, khususnya sesama Bandung dan lembaga Lajnah, sehingga dengan demikian pengurus ISNU kehadirannya bermanfaat untuk kepentingan orang lain. Yang paling akhir, saya teruskan saja, sudah satu. Yang paling akhir, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mengajak bahwa ISNU sekali lagi bukan partai politik. ISNU bukan sesuatu yang menjadi underbow dari partai politik. Tetapi ISNU tempat berkumpulnya seluruh lintasan profesi di lingkungan NU,
Karena ISNU selalu ada birokratnya, selalu ada pengusahanya, selalu ada ilmuwan perguruan tingginya, dan selalu ada aktivis lingkungan NU, dan itu semua ada di ISNU. Jadi kalau organisasi ini ada yang memiliki kebijakan, ada yang memikirkan orientasi pembangunan, ada yang membiayai atas kebijakan dan program itu, dan ada yang mengerjakan, maka organisasi ini akan cepat bergerak. Saya meyakini ISNU di Papua Barat akan cepat besar karena akan diterima oleh masyarakat Papua. Yang paling akhir, terima kasih kepada Bapak Gubernur, sampaikan salam saya kepada beliau. Terima kasih atas uluran tangan untuk menerima ISNU. Begitu juga kepada Bupati Manuwari, khususnya Bupati Fakfak sudah membijikin saya. Pada saatnya saya akan diundang ke Fakfak katanya untuk melantik ISNU Fakfak. Insya Allah akan kita penuhi, dan moga-moga itu menjadi kontribusi saya untuk kepentingan rakyat Papua. Demikian yang ingin saya sampaikan. Burung geladik jangan makan bubur. Kalau setelah dilantik jangan tidur. Tetapi saya minta dengan hormat, burung geladik gesit hinggap di meja, setelah dilantik segera bekerja. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kepada Allah lah kita berserah diri dan memohon perlindungan. Semoga rakyat Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Tidak ada orang miskin di Indonesia, dan itulah kesuksesan seorang pemimpin. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.